Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nusantara dan kini kami akan segera memasuki sesi dialog. Kalau film 3 dimensi sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi untuk foto baru sekarang kita mendengarnya. Sebelum kami gali lebih dalam, berikut cuplikan hasil karya penemu teknologi foto 3 dimensi, Andreas Satriowibowo. Sebuah karya fotografi yang baik tak ubahnya seperti proses sebuah karya lukis, karena fotografer maupun pelukis andal dan profesional paham betul atas hasil akhir karyanya. Baik fotografer maupun pelukis harus konsekuen atas konsep yang dipikirkan jauh sebelum berkarya. Bagi fotografer tidak boleh menyerah begitu saja hasil akhir karyanya pada pewarnaan proses kimiawi mesin cetak foto, sementara pelukis juga tidak boleh menyerahkan begitu saja pada keinginan warna campuran kimiawi atas cat yang dipakainya. Andreas Satriowibowo adalah satu dari sosok fotografer profesional yang berhasil menjadi sang penemu teknologi foto 3 dimensi. Pria kelahiran Jakarta 32 tahun lalu, jebolan Universitas RMIT, Melbourne, Australia, menganggap proses sebuah karya fotografi yang baik tak ubahnya seperti sebuah proses karya tulis. Fotografer dan pelukis profesional dan andal tahu betul apa yang akan tampil di atas kertas foto maupun kanvas. Untuk lebih mengetahui apa dan bagaimana foto 3 dimensi, kami bahas bersama Andreas Wibowo. Ya, saudara, di sebelah saya kini sudah berada Bapak Andreas Satriowibowo yang dikatakan sebagai penemu teknologi foto 3 dimensi. Selamat pagi, Pak Andreas. Ya, tadi di prolog dikatakan bahwasanya kalau film sudah tidak asing lagi. Film itu kan tidak ubahnya dengan kamera dan kamera foto kemudian beralih ke kamera film. Nah, bagaimana Anda menemukan teknologi foto 3 dimensi ini dan dikatakan sebagai yang pertama? Sebenarnya dalam teknologi 3 dimensi itu harus memakai kacamata baru terlihat dekat dengan si subjeknya, dengan objeknya juga. Nah, sedangkan saya menemukan bahwa 3 dimensi itu kita padukan antara dunia fotografi dengan fashion designer, fashion industry. Dalam artian pemakaian sebuah kristal-kristal dan itu kita masukkan ke sana, gitu. Ya. Dalam artian teknologinya yang Anda temukan ini apakah di peralatannya atau ada unsur-unsur lain yang ditambahkan? Ada unsur-unsur lain, misalnya dalam proses editing, ada unsur pemasukan sebuah foto yang berbeda, yang satu dengan style yang berbeda ataupun sama dijadikan satu. Itu sebuah teknik pertama dan penonjolan, dan kedua itu ada sebuah ending yang dimana aku akan kontrol manajemen untuk color, dan yang terakhir baru prosesnya fashion untuk fashion industry. Nah, artinya itu memang bukan di kamera fotonya yang ditemukan teknologinya, tetapi unsur-unsur lain dalam seni itu ya. Proses penonjolan. Anda yakin ini adalah yang pertama di dunia? Saya yakin, karena selama saya proses bertahun-tahun dan saya mengikuti banyak workshop dan seminar, dan itu belum pernah ada. Dan itu saya tujuannya untuk Indonesia juga, gitu. Kalau ini merupakan hal yang pertama dan sekarang dunia sedang ngetren untuk melakukan paten, hak paten ataupun sebagai untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual, gitu, intellectual property right. Nah, bagaimana ini sudah diupayakan? Saya sudah melakukan hak paten, di mana semua proses yang saya buat dari sebelum pembuatan dan ending pencetakan dan akhirnya saya melakukan fashion industry, itu sudah saya hak ciptakan, begitu. Dan prosesnya bagaimana, Pak? Apanya? Proses pendaftaran hak paten ini? Dengan mengundang banyak istilahnya banyak orang lah, untuk mendiskusikan. Sudah mendapatkan sertifikat paten? Masih dalam pengurusan, masih dalam proses. Kemudian, apakah paten ini Anda daftarkan baru sebatas di
Indonesia atau juga sudah pada Masih lingkup di dunia? Indonesia. Masih Iya. di Indonesia. Iya. Dan berapa lama Anda sudah menunggu pengesahan ini? Baru 1 bulan yang lalu. Baru 1 bulan yang Iya. lalu. Anda menemukan teknologi ini berdasarkan kebetulan atau ada ilham seperti orang-orang yang mendapatkan wahyu Iya. seperti itu apa? Enggak, saya melakukan proses pencobaan selama bertahun-tahun sebelum saya sekolah dari RMIT. Saya mencoba dan saya setelah belajar dan itu saya udah endingnya begitu. Karena di dunia fotografi juga pas pada saat proses post productionnya itu yang harus diperhatikan detail-detail makeup. Di sini Anda membawa contoh foto 3 dimensi itu ya. Iya. Bagaimana ini membedakannya dengan foto-foto biasa itu secara kasat mata? Kalau foto-foto biasa tidak ada sebuah penggabungan antara fashion industry dengan fotografi. Kalau foto biasa hanya sebagai foto gitu. Tapi sekarang aku menciptakan sebuah fashion industry penggabungan dengan fotografi, di mana ada depth dan foreground, background, dan itu penggabungan antara fotografi dengan fashion. Lalu di mana letak kesulitannya, Pak? Letak kesulitannya di fotografinya sendiri, karena saya melakukan proses editing dan proses pencetakan, dan saya juga melakukan proses ceritakan foto yang ini, di mana proses editingnya, apa yang Anda lakukan di editingnya ini? Di foto ini? Pas di editingnya ini saya melakukan sebuah pertama sebenarnya itu ada foto saya juga dengan wanita ini, dan saya menghilangkan foto saya sendiri, dan saya memasukkan wanita itu ke sebelahnya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itu sebuah keunikan buat saya. Nggak, artinya kenapa Anda harus berada di foto itu kemudian Anda edit? Karena saya pengen melakukan sebuah inovasi baru di mana ada fashionnya di sana dan penggabungan antara model yang sama untuk dijadikan satu. Begitu. Bagaimana dari sisi harga teknologi foto seperti ini, karena ini kan harus ada semacam keterampilan ya, keterampilan tangan untuk menempel-nempel baju dengan gaya burung merak seperti itu, mungkin hal-hal lain lagi di foto yang lain. Ini bagaimana soal harganya jadi? Harga itu relatif. Ya, itu tergantung tingkat kesulitannya sih. Kalau untuk ukuran foto seperti ini? Ukuran foto ya relatif sih. Relatif? Iya. Tapi teknologi mahal ya? Ya, teknologi mahal. Teknologi memang mahal. Dan bukan hanya teknologi aja, sebuah proses di mana yang harus diperhatikan fotografi itu facial dan manicure, pedicure. Makanya saya bergabung dengan Helena untuk Helena Beauty House. Jadi di sana tuh ada skincare-nya juga gitu. Ini Anda sendiri yang melakukan penempelan atau aplikasi fashion ini? Ya, saya Anda sendiri? Ya. Bukan orang lain? Bukan. Ya. Baik. Atas penemuan ini, apa yang akan Anda sumbangkan pada dunia fotografi khususnya? Saya akan menyumbangkan sebuah masukan dan ide di mana fotografi bukan hanya sebatas orang menjepret. Dengan kata lain, sebuah slogan, you press the button, you take a rest. Itu sebuah kata dari Kodak Company, di mana orang hanya bisa jepret, tapi bisa mendelete-nya juga dengan gampangnya, karena dunia digital udah mulai berkembang pesat. Nah, itu bedanya antara profesional dan amatir begitu. Dengan teknologi 3 dimensi ini, apakah kemudian seorang awam itu bisa melakukan dengan ambil foto biasa kemudian langsung ditempel-tempel seperti itu, bisa begitu? Itu tergantung personal touch-nya. Dalam arti ada orang yang bisa begitu tapi personalnya beda. Dalam arti kalau aku stylenya fashion, mungkin orang lain beda gitu. Tapi ada unsur-unsur yang sangat berbeda di mana saya melakukan sangat detail. Dalam arti baju-bajunya, terus pernak-pernik lainnya. Teknik pengambilannya sendiri bagaimana, Pak? Dalam arti? Untuk foto 3 dimensi ini, Anda melakukan pengambilan foto dan nanti Anda akan lakukan ini sebagai foto 3 dimensi. Tentu membutuhkan
angle tersendiri, kemudian pencahayaan tersendiri atau bagaimana? Berbeda nggak untuk ngambil foto biasa saja? Sebenarnya sih ada yang biasa, ada yang enggak, tergantung. Nah, untuk case ini fotonya biasa, tapi editingnya yang berbeda. Dalam arti penggabungan antara masking, foto berbeda, foto yang sama, stylenya berbeda, atau misalnya stylenya sama dengan dua foto yang sama gitu. Kameranya sendiri, apakah kamera biasa dan enggak, kameranya 60 megapiksel. 60 megapiksel, berarti kamera digital ya? Iya, digital yang satu-satunya kamera di Indonesia. Satu-satunya kamera di Indonesia. Iya. Berapa di dunia? Saya belum bisa pastiin. Baik. Karena itu baru keluar kameranya. Baru keluar kameranya. Bagaimana dengan kamera yang baru keluar Anda bisa menemukan teknologi ini? Karena untuk melakukan perbesaran dalam kamera itu, perbesaran pencetakan itu sangat halus. Sedangkan kamera yang sebelumnya itu masih kurang halus. Nah, makanya saya mencoba untuk halus dengan kualitas foto yang bagus, dan saya memasangkan sebuah fashion industry juga di situ. Iya. Terus ini kan tidak kepada kameranya, teknologinya ditemukan, tapi kepada lebih pada sentuhan-sentuhan setelah foto itu dilakukan. Das artinya ini gampang sekali untuk ditiru. Anda siap untuk menghadapi itu? Saya siap. Karena semua orang belum tentu sama dengan saya. Tiap orang, tiap fotografer bisa foto dengan lokasi yang sama, tapi stylenya beda. Gayanya mungkin kan bisa ditiru, artinya ini ide, maksud saya idenya bisa ditiru. Jadi setelah dialog ini mungkin saya akan mengambil foto di rumah, foto siapapun itu, dan kemudian saya lakukan tempel sana tempel sini dan jadi 3 dimensi seperti itu. Tapi secara detail itu berbeda. Ya, karena itu sebuah personal touch. Ibarat kita makan nasi goreng, bisa di mana aja makan nasi goreng. Tapi nasi goreng yang enak yang mana, kita yang pilih. Tapi andai kata saya lakukan pun seperti itu, saya akan kena membayar royalti juga begitu. Kalau di luar seperti begitu. Seperti itu. Dan itu yang Anda upayakan dengan mendaftarkan hak paten. Itu hak intelektual. Hak paten itu tidak gampang untuk diberikan, betul. Apalagi itu sebuah proses. Itu mulai di Indonesia sampai barangkali mungkin tingkat dunia gitu. Tidak gampang. Betul. Seberapa kuat Anda akan memperjuangkan hak paten ini? Walaupun tidak gampang pun, saya akan tetap bertahan untuk mendapatkannya. Karena emang sebuah proses itu tidak gampang. Sama dengan saya, proses dari belajar sampai sekarang juga itu tidak gampang. Untuk menemukan ini juga tidak gampang. Karena hidup emang harus berjuang. Apa sih yang membuat Anda kemudian tiba-tiba mempunyai ide untuk menemukan melakukan karya 3 dimensi pada Karena foto? saya cinta tanah air dan saya harus mikirin untuk memajukan dunia fotografi di Indonesia. Jadi saya melakukan step-step seperti itu. Saat ini mungkin teknologi, katakanlah kalau memang ini bisa dikatakan sebagai teknologi yang Anda temukan, aplikasinya baru sebatas untuk di fotografi dan seni gitu ya. Sebatas orang memandang 3 dimensi. Apakah ini nanti bisa diterapkan pada hal-hal lain misalnya? Contohnya, misalnya? Misalnya kalau ketika Nobel menemukan TNT, dinamit, itu hanya permulaannya itu hanya sebagai penemuan biasa untuk kepentingan meledakkan batu-batu untuk menggali tambang emas dan sebagainya. Tapi kemudian kan dalam perjalanan berikutnya TNI itu digunakan sebagai senjata untuk berperang. Nah, apakah teknologi ini bisa diaplikasikan ke hal-hal yang lain? Saya berharap bisa diaplikasikan. Contohnya apa barangkali? Mungkin sebuah saya belum tahu ke depannya kayak gimana. Tapi yang saya tahu cuman saat ini yang ada dalam angan-angan Anda? Tapi bukan dalam hal